kembali ya di channel ini. Kali ini ada tweet dari Chavez ya. Apakah hilirisasi Pak Jokowi ugal-ugalan? Ya, kita simak videonya teman-teman ya. Program hilirisasi Pak Jokowi dibilang ugal-ugalan dan senjata makan tuan sama Caimin dan Tom Lembong. Kalau menurutku ini narasi yang cenderung menyesatkan ya. Lo kok bisa? Menurutku ya agak aneh sih. Ada orang yang kerjanya giat dan cepet kok malah dijatuhkan dan dibilang ugal-ugalan. Apakah mereka lupa kalau selama ini program hilirisasi Pak Jokowi selalu diganggu sama negara-negara barat? Kita digugat dan dikalahkan di WTO, tapi harus banding. Dan ini juga yang bikin Pak Jokowi mau nggak mau harus ngebut hilirisasinya. Yang ada di pikiran saya saat bandingkan juga memerlukan waktu. Mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun, mungkin bisa 5 tahun, industri kita sudah jadi. Tapi yang bikin aku miris, hilirisasi yang sebegitu kerasnya diperjuangkan Pak Jokowi demi kepentingan bangsa ini, kok ya malah dijatuhkan. Secara nggak langsung, ini kan kesannya malah belain negara penjajah ya. Apa mau kita mundur dan ekspor nikel mentah lagi? Kalau kita digugat seperti itu, kita mundur sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Padahal kenyataannya, ekspor nikel kita udah naik 745%, dan di saat banyak negara berkembang yang ambruk karena inflasi tinggi, tingkat inflasi Indonesia malah justru di bawah negara maju. Dan kalau perkataan Opung Luhut ini memang benar, jujur aku kecewa banget ya. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung? Ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Ya aku tahu, Pak Tom lulusan Harvard di Amerika. Aku pun sekarang juga lagi kerja di sini. Tapi kalau cuma demi jabatan, aku disuruh jelek-jelekin Indonesia di depan para penjajah, ya mending aku nggak punya pekerjaan sekalian, Pak. Nggak paten dul. Cuma demi uang dan jabatan, tapi rela mengkhianati bangsa sendiri. Ya, itu ya dari Chavez ya, itu tweet dari Chavez. Oke, menurut kalian gimana nih komentarnya teman-teman untuk tentang ini artinya tadi pengkhianatan untuk negara. Oke, kita lanjut ke komentar teman-teman ya. Ada Andre Gunawan ya, bisa-bisanya orang yang tinggal di luar negeri merasa paling paham, bahkan dengan PD ya, PD-nya bahas gitu ya. Oke, mana lagi ini ada buktinya ya. Gara-gara ngomongin hilirisasi ya, nikel jadi iseng ya, googling tentang ekspor nikel, tapi dapat data kayak gini. Dari grafik ini lonjakan nilai ekspor dibarengi dengan lonjakan volume ya, berarti lonjakan nilai ekspor sebenarnya bukan dari peningkatan nilai. Nah, nilai tambahan lonjakannya ini dari Giri Ginanjar. Oke, lanjut teman-teman ya. Tambang nikel ugal-ugalan, merusak lingkungan, hancur, food estate hancur, nggak bahaya toh. Nih dari Ali Abaisi, bacanya gimana ya, Abaisi gitu ya. Oke, ini dari Mustof ya. Hahaha, orang ini jadi buzzer ya sekarang ya. Berapa duit mas nih? Ya, di dalam dunia catur, jika raja sudah mulai banyak bergerak, itu pertandanya situasinya sudah sangat terdesak. Ya, bisa jadi ya. Oke, dilanjut ya dari Dedi ya. Soal kerja cepatnya Presiden Joko Widodo kita akui, tapi soal Presiden Jokowi tidak netral itu nggak kita suka dan tidak bisa diterima karena melanggar aturan negara. Oke ya, pendukung 02 itu memang mayoritas ke bawah pendidikannya, kata Ridwan Kamil. Ini Pak, capek-capek kuliah hukum, milihnya 02, yang bener saja rugi dong. Oke, lanjut ya dari Saitama nih ya. Bisa-bisanya orang yang hidup di negara lain sok tahu dan masih ada yang setuju. Dia tinggal di Indo, mana gua percaya gitu ya. Kalau tahu siapa pemain tambang misalnya baru mingkem dah tuh semua. Speedclass WK. Ya, mana lagi ya. Nah nih, narasimu nggak bermutu tapi maklum ya. Aku kan kalau nggak gitu nggak dapat gaji. Oh, memang dapat gaji ya. Oke, buzzer ganteng nih ya, dah makin jelas kan siapa si Irwan Soplak ini. Hahaha ya. Baiklah, kita asumsikan teori ini benar. Berarti Pak Jokowi emang nggak punya skill diplomasi. Mana lagi ini yang paling panjang nih, Akbar Surya Pamungkas nih ya. Hilirisasi ya secara teori didukungnya, tapi faktanya sekarang itu justru merusak lingkungan masyarakat sekitarnya terkena dampak buruknya. Sekali lagi ini masalah eksekusi ya. Harus lihat fakta yang ada seperti halnya food estate. Secara program itu bagus, nggak ada salah. Tapi eksekusinya apakah sukses begitu? Ya itu tadi ya sekelumit ya komentar-komentar dari warganet tentunya ya tentang apakah hilirisasi Pak Jokowi ugal-ugalan. Menurut kalian gimana teman-teman? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beri komentar ya tentang
hilirisasi Pak Jokowi yang ugal-ugalan ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Banteng Industri ini, dan sampai jumpa.